Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan dengan judul lagu Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai naskah bimbing kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 16, dan setelah saya selesai membacanya, doa mewakili jemaat. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 16. Yoas Raja Yehuda. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan. Apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitia raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang
yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor, penyiraman, nafirik, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus adalah, dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Amin. Mari kita berkata dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah kasih dan setiamu. Terpuji segala pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Secara khusus seminggu yang lalu ya Tuhan, dengan berbagai aktivitas kami dan juga berkat-berkat Allah yang mengalir baik secara pribadi maupun dalam keluarga dan juga dalam pekerjaan pelayanan kami. Inilah yang menjadi sebuah alasan bagi kami Tuhan, bahwa kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang tidak bisa kami balas dengan kekuatan kami sendiri. Maka oleh karena itu, biarlah Tuhan segala puji-pujian kami, penyembahan kami pada hari ini benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itulah yang Allah kehendaki, bukan lagi korban-korban yang dipersembahkan seperti zaman dahulu kala, tetapi hidup kami yang telah Engkau tebus, yang telah didiami oleh Roh Kudus, inilah yang kami persembahkan di hadapan Tuhan pada hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan. Ibadah kedua, berkati juga hamba-hamba-Mu. Mereka telah melayani di sesi pertama, dan kami percaya pengurapan Allah tidak pernah berkurang dalam hidup mereka, baik itu P1, P2, dan terlebih yang menyampaikan firman Allah. Kiranya kami pulang membawa bagian kami masing-masing menurut iman dan menurut pengharapan kami lewat firman Allah pada hari ini. Bapa yang baik, jemaat Tuhan, teman-teman sahabat kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Allah juga yang menyertai mereka. Inilah ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga nanti kami berakhir. Biar nama Allah yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat bernyanyi, ada kota yang indah cerah. Berdoa kita
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada yang benar, yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serampak, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengarkanlah hai kamu kawanan kecil, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, doa memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan yang tidak menolak orang menyusahkan dosa seraya merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu dan kami sering melawan terhadap Engkau. Iman kami juga lemah dan sering bimbang kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kami sering menyusahkan Roh-Mu yang kudus serta melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh banyak dosa dan kesalahan kami kepada saudara kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Betapa besar dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah akan segala dosa kami dalam darah anak-Mu Yesus Kristus. Baharilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Mampirlah dengan doa. panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mengundang, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, jika kita mengaku dosa kita. Amin, amin, amin. Persembahan pujian kor jemaat yang dibawakan oleh Pak Marabohia. Sunules. Terlepas.
Jemaat bernyanyi Pembacaan epistel terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan rengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan menghukum orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya, haleluya. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Kailah dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bernyanyi ingat akan nama Yesus. Haleluya.
kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nats khotbah atau firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama-sama di Minggu 15 November ini tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Di minggu kedua ini, di ibadah kedua ini saya minta kita membaca bergantian. Nanti ayat kedua jemaat sekalian sampai ayat 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperebutkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan jadilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanku. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang telah mewahyukan firman-Mu ini kepada para nabi, khususnya di perjanjian lama ini, guna untuk menertibkan kehidupan bangsa-Mu pada saat itu. Dan Engkau turunkan firman-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang telah Kupercayakan secara khusus untuk menuliskan firman-Mu ini, supaya setiap orang yang percaya kepada-Mu dapat memahami, menerima firman-Mu ini serta melakukannya dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami belajar bersama-sama. Hamba-Mu adalah manusia yang terbatas, dan biarlah pengurapan daripada Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu, lidah hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan karena kepintaran hamba, melainkan karena Roh-Mu yang memimpin. Dan kami sebagai pendengar, hendaklah kami diberikan hikmat dan pendengaran yang setia akan firman-Mu, sehingga apa yang ditaburkan boleh kami terima dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Engkau yang memimpin selama pemberitaan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Salam. Yahubu. Kira-kira masih semangat nih? Soalnya kalau udah jam-jam begini biasanya itu jam-jam agak lemah, ya agak lemah sedikit, mungkin bisa dikatakan ketajaman mata kita, atau mungkin karena di dalam tubuh kita udah mulai lemah, apa ya istilah biologisnya itu. Yang jelas udah turun kekuatan atau semangat itu akan turun. Tapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari dari rumah ke tempat ini karena tujuannya mau ibadah, maka segala pekerjaan bahkan aktivitas di rumah ditinggalkan karena tujuan memuji Tuhan dan mendengarkan firman
Oleh karena itu pasti memiliki semangat baru. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit saya perkenalkan diri. Nama Evangelis Sobadodo Daci atau Sobadodo ya. Sobadodo dalam ini ada tanda petik. Tapi Sobadodo Daci asal Nia Selatan, Kampung Yustimetabe. Istri 1, anak 1. Mantan pacar ada, mantan istri tidak ada. Dan jangan sampai ada mantan istri. Kalaupun sudah terlanjur, jangan takut, mungkin jalan sendiri. Jadi pengalaman pelayanan 8 tahun itu di pedalaman Kalimantan Barat, menggembala di GKSI. Jadi saya tidak ditabiskan di GKSI karena saya belum ada komitmen untuk menggembala. Karena menjadi gembala itu bagi saya juga itu bukan pekerjaan yang biasa. Ya, jadi mungkin bagi orang lihat, wah enak, dia pakai jubah, jas, dan kalau itu pokoknya enak dilihat. Tapi jangan salah, sebenarnya enak-enak dan ada kurang enak. Ya, jadi sekarang lagi program S2, baru jalan 6 bulan. Saya dengan istri yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan pekerjaan ya cuma kulit. Jadi yang jelas bisa makan, ada tempat tinggal, bisa bayar kontrakan. Ya puji Tuhan, berkat Tuhan harus dinikmati, tidak harus dengan kain. Ya, terima kasih untuk jemaat semuanya yang sudah mendengar perkenalan saya. Nanti kalau ada yang bertanya lagi ya silakan. Mungkin istri saya bisa berdiri. Itu istri saya, nanti jangan diganggu. Boleh berdiri istri saya, dan boleh berdiri. Itu namanya evangelis. Berani saya jadi. Ya, itu dari story. Oke, cukup dulu perkenalan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita saat ini sedang perkenalan pada firman Tuhan. Tadi kita bacakan dari ayat 1 atau Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai pas ayat 7. Itu berbicara bagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk mengirimkan surat melalui perantaraan Elasa dan Germania supaya dikirimkan kepada Nebukadnezar untuk dilakukan oleh bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Itu Yehuda dan Israel yang sedang pada saat itu di pembuangan. Nah, nanti apa isi suratnya itu sama ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara pernah pacaran belum ada handphone, tidak pakai WhatsApp, dulu kirim pakai apa? Saya pernah kirim pacaran kirim melalui surat. Isinya apa? Saya merindukan kamu, suatu saat kita jumpa. Ya. Tapi bukan itu yang dibahas saat ini. Kenapa kita harus tahu dulu latar belakang atau histori kenapa bangsa Israel harus berada di pembuangan saat itu? Pasti ada dong alasannya. Kenapa Tuhan diizinkan? Nebukadnezar udah biar aja di pembuangan mereka dulu, biar mereka tahu rasa. Selama ini apa yang dikasih tidak puas mereka. Saya kasih nabi tidak puas, aku kasih raja tidak puas, saya kasih makanan roti, maunya mereka daging. Peristiwa keluarnya bangsa Israel pertama sekali di perbudakan bangsa Mesir di bawah kerajaan Firaun itu dibantu atau dipimpin oleh Nabi Musa, itu keluar dari situ, dan selama 40 tahun itu mereka berkeliling pada gurun karena ada hal-hal yang sangat menentang Tuhan yang mereka buat, sehingga pada saat itu banyak yang tidak sampai ke tanah Kanaan dan ada yang sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Alasannya apa? Mereka juga pada saat ini sudah mulai tidak percaya dengan Nabi, bosan dengan Nabi. Bayangkan, maafkan teman, saya bukan menyinggung majelis di sini. Udah bertahun-tahun nih, bosan lihat muka Bapak Mapras ini, bosan dari sekian lama saya di sini. Saya belum masih masih lajang sampai sekarang. Timbul rasa bosan. Itu secara manusia wajar-wajar saja. Karena menurut survei kepuasan manusia itu tidak akan sampai kecuali contohnya puas minum air. Ya saat itu puas, besok minum lagi. Jadi itu bosan contohnya. Pada saat itu mereka bosan mendengar perintah Tuhan melalui para nabi yang disampaikan para nabi ini loh. Kalau kamu mau hidup tekun di dalam Tuhan, kalau supaya Tuhan itu tidak murka, ini loh surat saya sampaikan atas perintah Tuhan kepada bosan. Mereka lebih percaya
sebelumnya ada nabi-nabi palsu Hanaya, dibilang lebih percaya. Dia berkata ini saya nabi, sampai nanti mati dia, karena dibilang Nabi Yeremia, bukan kamu yang diutus Tuhan. Hari ini juga engkau mati. Tidak lama kemudian pada bulan ke-7 mati daripada tahun itu. Kalau bulan 7 sekarang bulan Juli ya, bilang aja bulan Juli tahun itu bulan kita tulis. Jadi mereka tidak mau lagi taat untuk mendengar apa yang disampaikan para nabi. Mereka hidup memberontak kepada Tuhan. Mereka lagi tidak mau mendengar nasihat firman Tuhan. Mereka tidak mau lagi mendengarkan nubuatan daripada nabi-nabi yang diberikan atau diutus secara khusus kepada mereka. Terjadilah gejolak seperti ini. Mereka diizinkan Tuhan supaya mereka terbuang. Itu histori. Tapi apakah selama di pembuangan Bapak Ibu Saudara saya Tuhan tidak pikirkan apa yang dilakukan Tuhan kepada mereka? Apakah tidak dia biarkan saja udahlah. Kalau habis saja kalau bangsa buat pilihanmu ini biar aja habis. Tidak. Itulah hati seorang Bapa. Hati Bapa di surga itu melebihi hati Bapa di dunia. Sampai-sampai di pembuangan pun yang mana mereka sedang dijajah, Tuhan berikan perintah, berfirman kepada Nabi Yeremia, kamu kirimlah surat ini kepada mereka melalui utusan kepada Raja Nebukadnezar supaya mereka sejahtera di sana. Maka tema yang diberikan pada kepada minggu 15 November ini adalah mengupayakan kesejahteraan bersama. Jadi ini bukan hanya mengupayakan kesejahteraan saya secara pribadi bersama ini. Jadi universal ya, umumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti kita lihat apa isi surat itu. Saya katakan tadi, saya beri contoh kalau kita mengirimkan surat cinta, pasti begitu semangatnya kita tulis. Tapi kadang-kadang surat yang daripada Tuhan ini mereka menerimanya dengan muka muram. Kira-kira ini enak gak didengar ya? Padahal tujuan Tuhan ketika dia memperbaiki kehidupan umatnya itu, dia harus didik, dia harus beri pelajaran supaya umatnya tidak menyimpang, supaya tidak mati sia-sia. Buktinya kan banyak bangsa Israel yang mati sia-sia. Dikasih roti, orang puas dikasih burung, ujung perakusannya tidak tahu bersyukur, selesai juga. Jadi isi surat itu yang disampaikan kepada atau diberikan kepada bangsa Israel dan Yehuda supaya mereka lakukan di sana, yaitu pertama mendirikan rumah. Jadi ini berbicara mendirikan, kalau bahasa Inggrisnya itu kan set up, tapi kalau lebih cocok membangun ya, kata membangun itu lebih tepatnya itu build. Building itu sedang membangun atau belum itu membangun. Jadi pertama supaya bangsa Israel di sana Tuhan pikirkan supaya mereka bisa sejahtera di sana, pertama sekali mereka lakukan adalah mendirikan rumah. Karena selama di pembuangan itu dalam histori atau sejarah pembuangan mereka itu 70 tahun. Satu umur orang tua sekarang 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau mungkin hanya 1 minggu 2 minggu ya udah bertemu aja lagi bawah pohon. Tak usah pusing-pusing kalau ada gunungnya ada batu-batunya di sini contohnya terowongan, ya udah diam aja di situ. Tapi 70 tahun bukan waktu yang singkat kan, waktu yang cukup lama. Setahun aja udah lumayan lama menurut kita. Jadi mereka harus mendirikan atau membangun rumah tempat tinggal bagi mereka supaya mereka nyaman tidur, nyaman tinggal. Kalau hujan tidak basah. Kalau orang zaman dulu, orang tua kita zaman dulu, saya ingat kalau belum mampu beli seng ya petiklah bulusan. Benar loh. Kalau bahasanya bulusan dulu. Takutnya karena bahasa Tegal ini agak beda ya dengan Nyasbar dan Gunung Stor agak beda. Dipetik ya supaya dianyam ada ditenun atau dianyam baru lagi dipasang. Jadi kalau hujan paling tidak setahun 2 tahun kalau bulusan itu bertahan. Ya karena saya bisa nganyam juga. Jadi dibilang ini, hai umatku yang sudah kubuang, ini loh perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan ini disampaikan kepada Nabi Yeremia, yang kamu lakukan ini jangan kamu dengarkan lagi nabi-nabi palsu itu. Ini bangun rumah tempat tinggal kamu.
Maka tujuannya mulai pertama sejahtera dia bisa punya tempat tinggal. Mungkin saat ini biarpun kita punya tempat tinggal sederhana, minimal bisa tinggal di rumah. Ya, tidak kena hujan, tidak kena panas. Bagaimana yang ada di bawah kolong jembatan? Kasihan kan? Diusir tempat ini, pindah lagi, bangun lagi, kubu-kubu. Jadi saat itu diberikan instruksi kepada mereka supaya bisa sejahtera bersama. Ingat, ini diberikan surat ini kepada mereka, intinya adalah supaya mereka bisa nyaman tidur, bisa tidak kena hujan dan panas. Itu tujuannya. Ya, yang jelas nyaman. Kalau tidak punya rumah, bagaimana kalau 5 orang di dalam rumah tangga? Tentu kacau kan? Kasihan kan kalau ada anak kecil kena hujan basah ya. Jadi berikan. Jadi harus memulai hidup yang baru lagi sama mereka di sana. Memulai lagi dari awal. Walaupun tinggal di tanah orang di tempat perempuan lagi. Ya, jadi seperti itu. Kedua, berkebun, farming. Ini bercocok tanam. Istilah berkebun bisa juga dikatakan kata lainnya bertani, bercocok tanam, menanam, segala macam ya. Bagi petani yang berprofesi petani, pasti dia tahu bagaimana cara untuk menanam. Sebelum menanam apa yang dilakukannya sampai berhasil atau berbuah. Maka daripada itu dia tahu bahwa bangsanya yang sedang dijajah, yang sedang dibuang ini, Tuhan juga tetap pelihara, Tuhan perhatikan sehingga sampai dikirim surat ini supaya mereka juga bisa berkebun. Karena dari hasil kebun itu dengan menanam pohon mangga contohnya kan dipetik, nanti hasilnya bisa dimakan. Artinya mereka supaya tidak kelaparan. Bagaimana dong kalau Tuhan bilang sama Nebukadnezar gini, Yeremia bilang aja sama Raja Nebukadnezar, udah selesaikan aja mereka di situ. Tapi tidak, karena Tuhan juga tetap pada janjinya kepada Abraham. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan bangsa Israel juga adalah merupakan umat pilihan Allah. Kalau kita diselamatkan di luar bangsa Israel, kita bersyukur itu. Tetapi walaupun sampai sekarang bangsa Israel atau orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, yaitu urusan mereka. Yang jelas janji Tuhan tetap dia pelihara, tidak akan habis keturunannya. Oleh karena itu dia berkebun. Ya, ini berbicara bekerja Bapak Ibu ya. Berbicara berkebun ini sama halnya dikategorikan dengan bagaimana dia bekerja. Masing-masing kita pasti punya profesi, dan oleh karena itu kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yang penting paling tidak sesuai dengan doa Bapak kami, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ada yang memang berlebihan juga, maksudnya kelebihan atau melimpah. Yang mungkin selain makan, punya mobil, ada 3 motor, ada rumah di contohnya 3 contoh. Yang mungkin itu juga bisa dikatakan yaitu berkat khusus kepada dia, kita tidak perlu sendiri. Jadi dalam hal ini Tuhan juga ingatkan kita kepada secara tidak langsung pada Adam dan Hawa itu sudah ada perintah itu juga, ya, dengan yaitu harus mengupayakan tanah atau dengan macam-macam dari tanah dia mengupayakan bagaimana dia bisa memperoleh kebutuhan. Jadi itu mandat atau budaya Tuhan. Oleh karena itu kita yang berbeda-beda profesi yang jelas bekerja, dan tujuan yang penting di dalam hal ini supaya bangsa Israel itu bisa sejahtera perutnya minimal ya. Kalau sudah makan bisa tidurnya nyenyak, bisa tidurnya nyaman, jelas itu. Kalau tidak makan, walaupun kita dalam sehari contohnya tidak makan, cuma mau tidur, tapi kalau mulai cacing bunyi-bunyi berperang mereka terbangun juga. Benar ya? Ya, jadi soal perut juga adalah masalah besar. Sampai saat ini juga masalah besar. Dulu di jemaat yang saya pimpin, aduh Tuhan, udah dikasih porsi-porsinya, tapi masih mau berantem di dalam. Saya bilang, aduh kasihan kami. Sampai lupa mereka kadang-kadang hamba Tuhan ini udah ada kan porsinya hamba Tuhan. Jadi saya sampaikan ini yang jelas, Tuhan tetap memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa umatnya. Walaupun bangsa dan umatnya itu kadang-kadang sering memberontak, menyimpang dari jalan kebenaran yang disampaikan Tuhan, tetapi tetap dia punya kasih yang melimpah. Ketiga, istilahnya aja saya ambil di sini adalah married ataupun berkeluarga ataupun menikah. Siapa yang masih anak muda atau masih muda-mudi? Ya, jadi
Kalau ada yang masih pemuda-pemudi sekarang ini kan sedang pacaran, ya, sedang mencari jodoh. Berdoa juga yang belum dapat jodoh, berdoa. Jangan terlalu minta jodoh, kasih saya laki-laki yang kaya raya supaya saya pun yang sudah punya mobil mewah dan segala macam. Tapi berdoalah, Tuhan berikan aku jodoh yang terbaik, yang baik, yang menerima aku apa adanya, yang seiman denganku. Saya berharap carilah jodoh yang seiman, ya. Jadi saat itu isi surat ketiga yang disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui perantara Elasa tadi kepada raja Nebukadnezar supaya dilakukan bangsa Israel itu supaya mereka dapat sejahtera bersama adalah juga menikah, berada kawin di sana supaya mereka berkembang. Kalau istilah biologisnya berkembang dia. Jadi ada generasi terus menerus, tidak putus di zaman. Contohnya ada orang tua yang 60 tahun nanti kan 20 tahun lagi mungkin selesai. Jadi supaya tetap ada keturunannya. Itu juga mandat Tuhan kepada pertama sekali kepada Adam dan Hawa, pada cuculah dan penuhilah bumi. Tapi jangan sampai juga Bapak Ibu kita tidak berhikmat untuk punya keturunan itu banyak-banyak. Saya di kampung saya sampai saya temukan ada 13 anak. Jadi ada gendong sini, ada juga gendong di sini. Bingung, ada juga di ayun-ayun. Bingung saya. Saya katakan akhirnya mereka bekerja sebagai petani yang cukup untuk makan saja. Mungkin itu pun sikit-sikit bisa kita katakan tidak puas ya. Mau sekolah pun tidak bisa. Jadi untuk saat ini kita generasi milenial sekarang ini juga berhikmat. Berkeluarga berketurunan itu sangat perlu untuk melanjutkan generasi, apalagi kita sebagai orang Islam meneruskan marga. Mungkin boleh sudah dikatakan itu tujuannya. Jadi kembali kepada firman Tuhan, tujuan Tuhan supaya jumlah bangsa Israel atau orang Yehuda di sana tidak semakin berkurang, jadi semakin bertambah. Itu tujuannya berkeluarga. Jadi maka kalau yang belum dikasih keturunan saat ini berdoa terus. Ya, besar kuasa doa itu. Hana adalah sebagai contoh pendoa sama yang terbaik sepanjang Alkitab ini, yang sebenarnya dalam dia perempuan mandul tapi bisa didapatkan karena kesetiaannya meskipun dihina dan diejek, kesetiaannya di dalam berdoa, dia bisa dapat keturunan. Oleh karena itu menikah yang jelas secara biologis itu dilakukan. Secara biologis karena memang Tuhan ciptakan manusia dan laki-laki supaya bisa bersatu, saya suami istri dan akhirnya punya hubungan, punya anak kecil dan ada lagi generasi terus menerus. Jadi tujuan Tuhan supaya bangsa Israel di saat pembuangan itu tidak habis. Jadi Tuhan tetap atur untuk yang terbaik kepada umatnya walaupun sedang dalam pembuangan, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Bagaimana namanya bangsa yang sedang dijajah, orang di dalam pembuangan, orang yang sedang dijajah, diperbudak di sana. Tapi Tuhan izinkan itu karena perbuatan bangsa Israel. Keempat, mengupayakan kesejahteraan bersama itu juga adalah berdoa kepada Tuhan untuk kota di mana mereka diam. Ingat, bayangkan mereka yang sedang dijajah tapi masih juga berdoa. Tapi Tuhan tetap ajarkan melalui Nabi Yeremia supaya bangsa itu berdoa kepadaku. Mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka butuh Tuhan. Karena apa? Kalau kota itu sedang diancam juga atau dijajah oleh kerajaan lain, otomatis mereka atau umat Israel, bangsa Israel yang sedang di dalam pembuangan juga terjajah. Otomatis bangsa Indonesia kalau sekarang ini contohnya diserang oleh negara seberang, contohnya kita kalah, tetap kita juga jadi budak mereka. Itu contoh. Artinya saat bangsa terancam, isinya pun terancam. Saat suatu bangsa itu sejahtera, maka isinya itu sejahtera. Minimal Tuhan beri keadilan kepada pemimpin atau raja atau presiden pada saat dia memimpin itu, supaya memperlakukan umat atau bangsanya itu dengan adil. Apalagi ini sudah perintah Tuhan, tidak takut Nebukadnezar. Pasti takut dia kan. Jadi suruh lakukan ini, kamu lakukan, tapi kamu tetap dalam jajahanku ya. Ini atas izin Tuhan. Mungkin kalau komunikasi secara manusia, tetapi itulah hebatnya dan luar biasanya Tuhan kita. Meskipun Tuhan sudah sebenarnya memalingkan kepala, mau meninggalkan bangsa, dengan kata lain, dia membiarkan, biarlah engkau merasakan seperti itu, tetapi juga dia tetap pada janjinya. Dia tidak akan
meninggalkan atau membiarkan umatnya itu dihabisi oleh bangsa lain. Maka surat ini dikirimkan supaya mereka dapat sejahtera. Kenapa? Bagaimana mereka kalau hidup di tengah-tengah bangsa yang sedang menjajah mereka, di tengah-tengah pembuangan itu, kalau mereka tidak bisa makan, tidak bisa tidur dengan nyaman, tidak bisa kawin ataupun tidak bisa menikah, bagaimana bisa mereka bertumbuh dan berkembang atau bertambah jumlahnya? Tentunya populasi mereka bukan semakin naik, tapi semakin menurun. Kelima, walaupun bukan di ayat 7, di ayat 8 itu ada, ini penting sekali saya sampaikan. Ada peringatan sebenarnya yang disampaikan Tuhan. Di ayat 8 itu bagian B, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah jurut-jurut tenung. Ini nabi-nabi palsu. Ya, jadi berbicara mereka dulu kenapa sampai terbuang seperti itu? Mereka terlalu percaya dengan nabi-nabi yang bukan diutus Tuhan. Jangan mudah terpercaya dengan orang yang tidak engkau begitu kenal, atau mungkin dia provokasi dan macam-macam. Dia berkata, jangan lagi kau percaya dengan nabi palsu yang mengambil. Aku ini nabi, Tuhan berfirman kepada aku seperti ini, engkau lakukan ini, engkau dirikan contohnya berhala bagimu segala macam. Karena nabi yang diutus Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya atau bangsanya untuk mendirikan berhala bagi dia. Jadi ini peringatan terakhir ini supaya bangsa itu tetap sejahtera. Jangan lagi terpengaruh, terperdaya, tertipu oleh tipu muslihat iblis melalui para nabi yang palsu, yang bukan utusan Tuhan. Jadi perlu kita ingat ini. Bangsa Israel, sekali lagi saya ingatkan kepada kita, kenapa mereka sampai dibuang ini? Pertamanya karena mereka lebih percaya kepada ahli-ahli nujum, ahli-ahli tenungnya, dengan kata lain penyihir-penyihir, peramal-peramal yang bukan berasal daripada Tuhan. Sehingga apa yang disuruh dirikan ini didirikan. Mereka bosan kepada para nabi mereka atau nabi-nabi yang diutus Tuhan, sehingga mereka melakukan menyimpang daripada apa yang diperintahkan Tuhan, menyimpang daripada tindak Tuhan, atau melawan memberontak tindak Tuhan. Ini yang dialami mereka. Tapi itulah hebatnya Tuhan, luar biasanya Tuhan kita. Tuhan bangsa Israel pada saat itu, dia tidak membiarkan bangsanya, biarlah mereka sakit di sana, biarlah mereka kehabisan di sana, biarlah mereka mati sekalian di sana, tapi tetap dia pikirkan bagaimana supaya mereka bisa sejahtera meskipun dalam keadaan sedang dijajah, meskipun dalam pembuangan. Ini saya katakan apa aplikasinya bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara, dunia saat ini sedang mengalami krisis politik, krisis ekonomi, bahkan lebih ironisnya krisis rohani. Kalau krisis uang mungkin masih mending, krisis rohani. Dan terkhusus kita sebagai orang Kristen, bukan yang berbicara di Eropa juga, ada yang maju dan ada sebagian mengalami krisis rohani. Gereja tidak dijadikan lagi tempat ibadah. Bahkan ada, saya lihat sejarah di Jerman itu menjual gereja. Akhirnya gereja itu jadi tempat bagi agama tetangga yang lagi tidak senang dengan kita. Sayang sekali. Jadi maksud saya, intinya pada kita pada hari ini adalah biarpun kita sedang dalam keadaan susah, sedang mengalami sulit, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin ekonomi sekarang ini usahanya sedang tergoncang ada, tapi apakah harus meninggalkan Tuhan itu alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan? Saya katakan pernah saya bilang sampai saya 3 kali berpindah-pindah itu pun security itu apa sih pekerjaannya sangat rendah. Hamba Tuhan bisa jadi security yang lebih cita-cita harus kerja. Yang jelas istri, anak, makan saya tidak pernah meminta. Saya tidak pernah didapat orang menipu atau mencuri yang bukan milik. Saya kerjakan. Jadi apapun pekerjaan kita kerjakan dengan hati yang tulus. Kita bekerja jelas anak istri makan bisa kontrak dan bayar kontrak sampai enggak. Contohnya, tapi mungkin saat ini kita juga mengalami kesulitan, tapi mungkin beda karena mereka di dalam tanah penjajahan. Tapi kita sekarang sedang sulit karena mungkin pandemi ini, sehingga mempengaruhi penurunan ekonomi yang sangat turun, sehingga banyak pengangguran, termasuk juga susah mendapatkan kebutuhan hidup ataupun penghasilan kita yang dulu mungkin bisa dapat 5 juta, sekarang mungkin 2 juta sampai 3
juta. Itu apakah kita tidak merasa tergoncang iman? Wajar. Tapi bagi orang percaya yang kuat imannya, yang punya Tuhan, sudah percaya Yesus, harus sudah punya iman yang kuat. Melawan apa? Ya Tuhan, sudah. Kalau seperti itu langsung saya jalani. Tanpa kita tidak sadari, sebenarnya itu juga merupakan ujian bagi iman kita. Setiap pengikut Kristus harus diuji sampai mana kemampuannya, sampai mana dia setia kepada saya. Jadi perlu, kalau kita sudah tahan uji sesuai dengan kata Yakobus, kita akan memiliki mahkota kerajaan surga. Tapi minimal kita bisa masuk surga. Yang jelas di tengah-tengah pandemi ini, mintalah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saya katakan, saya juga antusias. Ekonomi jemaat di tempat ini ada yang mungkin kesulitan juga untuk membayar kontrakan. Tetapi apakah kita membiarkan? Biarlah terjadi seperti itu. Apakah Tuhan, apakah kita mau kalau Tuhan itu sampai nantinya dia meninggalkan kita? Jangan sampai. Atau harus kita mengalami seperti yang dialami bangsa Israel. Pergumulan bangsa Israel, saya katakan, dengan kita saat ini masih berbeda, masih jauh berbeda. Kita masih tinggal di tanah negeri kita yang walaupun tidak dijajah, walaupun memang dibilang sedang dijajah antara kita sendiri, tapi yang jelas tidak dijajah, tidak diambil milik kita. Apa yang kita kerjakan seperti pada zaman Portugis atau Belanda, dan apa yang kita dapat dari hasil pekerjaan kita mereka ambil, tidak. Tapi saya katakan kita lakukan minimal yang poin keempat ini. Always pray to the Lord. Selalulah atau berdoalah selalu kepada Tuhan. Saya katakan kekuatan doa itu sangat besar dan saya alami itu. Mungkin saya tidak pernah cerita, tapi kali ini saya cerita. Kami pernah mengalami kesulitan waktu di Kalimantan Barat. Memang benar-benar saya tidak punya pekerjaan. Di Kalimantan Barat itu syukur-syukur kalau dapat, contohnya ya gaji kami saya katakan itu 300.000 per bulan. Tapi untung diterima kita di perusahaan, sempat kerja di perusahaan sebagai surveyor misalnya. Jadi saya katakan mungkin kita punya kesulitan masing-masing, tetapi jangan meninggalkan Tuhan. Apalagi meningkat di dalam iman kita. Saya juga bukan sok pintar atau pandai, saya belajar semua agama. Saya juga pernah mendapat di bangku kuliah, dan yang terbaik dan yang terjamin hidupnya itu di dalam kekristenan. Ini bukan soal menghakimi, tetapi sudah jelas dikatakan di dalam firman Tuhan dalam kisah para rasul itu. Selain di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sampai kepada surga, ke dalam surga. Itu jelas. Jadi saya sangat antusias kalau contohnya kalau dalam keadaan pandemi ini akhirnya meninggalkan Tuhan atau tidak mau beribadah. Jangan sampai berdosa. Harus kuat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bayangkan saja kita bandingkan dengan kehidupan bangsa Israel yang sedang dibuang pada saat itu. Mereka sedang mungkin meringis-ringis, teriris-iris hatinya, tetapi mereka masih mau berdoa supaya mereka bisa sejahtera, minimal bisa makan sekali, 3 kali sehari atau 2 kali sehari, berpakaian 1 atau 2 pakaian. Kalau kita masih punya lebih dari itu, artinya ya tinggal kita lebih tekun lagi berdoa. Dengan doa saya katakan Roh punya kekuatan yang sangat besar. Dengan doa pada saat Yosua menyerang Yeriko dan bersama puji-pujian kota Yeriko itu hancur, runtuh, dan bahkan dengan doa orang Kristen tetangga kita takut karena tanpa mereka sadar sebenarnya mereka sedang bahwa Tuhan kita lebih hebat, luar biasa. Sekali lagi untuk aplikasi dalam kehidupan kita, mari memiliki hikmat dan pengetahuan, mintalah hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan bagaimana bertindak atau berekspresi, melakukan action pada saat pandemi ini. Kita itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sekali lagi juga saya tekankan, mari kita saling mendoakan. Selain mendoakan pemerintah kita seperti yang dilakukan bangsa Israel atau kota itu, kita juga saling mendoakan yang lemah. Kalau mungkin ada yang sakit, doakan. Bukan berarti ibu pendeta tidak bisa, ya bisa. Dan ya, jangan juga kita bilang tidak perlu ibu pendeta, jangan. Maaf. Jadi di setiap para nabi dan segala macam ya, kalau udah dipercayakan ya itu yang memimpin. Tapi Anda ketika sudah diajari bisa berdoa, saling mendoakan. Tugas bangsa Israel pada saat itu adalah untuk mendoakan kota itu, mendoakan mereka. Artinya tidak hanya berdoa untuk diri sendiri. Bagaimana kan ada
Ini yang harus kita hindari juga. Bagusan kalau kita begini. Kadang doa itu lebih banyak ke kita. Tapi karena saya sudah pelajaran dari teologi, makanya saya harus lebih banyak berdoa untuk orang yang penting-penting datang untuk saya. Mereka yang fakir miskin di sana di bawah kolong jembatan, mereka yang mengemiskan. Doakan minimal mereka masih bertahan hidup. Ya kalau ada yang bergerak hati, jadi jangan seperti sebenarnya lebih bagusnya begini. Atau balikkan satu tangan begini. Contoh ya, jadi maksudnya kita belajar kalau selama ini hanya kita berdoa untuk kita berdoa untuk orang lain, terutama bangsa tercinta kita, supaya Tuhan juga melihara kesejahteraan kita. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini, Tuhan yang melengkapi dalam kehidupan kita supaya kita melakukannya dengan penuh keyakinan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan dari Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 9. Begini bunyinya. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini ayat hafalan bagi kita. Jemaat diundang untuk berdiri, bernyanyi dengan judul lagu Kami Telah Dengar. Ya Tuhan, Maha Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang telah berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, yang tidak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bertepatan dengan kesulitan yang sedang kami alami saat ini, Tuhan. Bangsa-Mu yang tegak tengkuk, yang selalu memberontak kepada-Mu, tetapi karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tidak terbatas, Tuhan juga memikirkan bagaimana kesejahteraan mereka, bagaimana mereka bisa hidup layak, bagaimana bisa mereka tidak jadi kelaparan, dan bagaimana bisa mereka berkembang ataupun berketurunan ataupun punya generasi terus-menerus. Tapi dengan satu syarat, supaya tidak terpedaya dengan perkataan nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat, ya Tuhan. Ingatkan kami dengan hal ini, Tuhan, supaya kami di tengah-tengah pandemi ini tetap kuat, Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, atau lebih mendengar bisikan-bisikan yang bukan berasal daripada Engkau, ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan atau taruh hikmat kepada kami, supaya kami bijaksana atau berhikmat di dalam bertindak di dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu tanpa Tuhan dalam hidup kami akan menjalani hidup dengan sia-sia, ya Tuhan. Jangan biarkan pandemi menguasai kehidupan kami saat ini, Tuhan. Terlebih menggoncang iman kami atau membuat iman kami jadi kendor, ya Tuhan. Tapi biarlah di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, iman kami semakin kuat, karena Yesus yang kami agungkan adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah henti-hentinya memelihara kami, Tuhan. Tetapi kami juga tahu, Tuhan, sebagai manusia biasa,
pastinya kami merasakan namanya susah, sedih, dan mengalami atau merasakan apa yang sedang terjadi itu. Bisa saja itu membuat kami lemah, bisa saja iman kami tergoncang, tetapi Tuhan tolong mampukan kami. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji untuk tidak mengizinkan pencobaan atau ujian terjadi dalam hidup kami. Tetapi Tuhan berjanji bahwa akan memberikan kemampuan kepada kami untuk menghadapinya. Bahwa Tuhan izinkan pencobaan atau ujian terjadi dalam kehidupan kami tidak melebihi kekuatan kami. Karena itu kami percaya rohmu atau iman yang kau taruh, karena kekuatan yang kau taruh itu yang menjadi senjata utama kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa untuk pengerja gereja di tempat ini Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang telah dipercayakan, yang telah Tuhan pilih dan panggil untuk menjadi pemimpin jemaat-Mu. Mulai dari Bapak Ibu Gembala atau Ibu Pendeta, para majelis Tuhan, dan ketua-ketua sektor yang lainnya Tuhan, atau ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk bekerja di gereja ini, yang untuk memimpin jemaat ini Tuhan. Mari Engkau taruh hikmat, kecerdasan dan juga kepandaian daripada Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami tahu memang tugas yang Kau berikan kepada mereka ini bukanlah tugas yang dianggap enteng atau yang mudah ya Tuhan. Bisa saja ada yang kurang di sana sini, tetapi Tuhan perlengkapi mereka. Ketika Tuhan memanggil mereka, maka Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan berkati keluarga mereka dan pelihara keluarga mereka Tuhan. Dan terima kasih untuk mereka yang selalu melayani jemaat-Mu dengan setia ya Tuhan. Hamba menyerahkan jemaat-Mu saat ini, yang juga selalu setia beribadah kepada Tuhan. Dan mereka yang juga kadang-kadang tidak setia, ataupun kadang-kadang mungkin karena ada pergumulan hidup mereka, ada kesibukan-kesibukan masing-masing. Tuhan tolong mereka. Tuhan jaga pelihara mereka, anak-anak mereka Tuhan. Jangan buat mereka sampai kelaparan. Jangan buat mereka sampai menangis Tuhan karena ekonomi mereka yang sedang sulit saat ini Tuhan. Tapi Tuhan, peliharalah mereka, kuatkan mereka, dan ingatkan mereka selalu supaya tetap berharap penuh kepada Tuhan dengan tidak tanggung-tanggung. Karena siapa yang mengenalkan Tuhan pasti akan mendapatkan jawaban yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang sakit saat ini, kumohon Tuhan, kami mohon di hadapan-Mu, kasihanilah mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka. Kalau mereka sedang dalam proses kesembuhan, penyembuhan, Tuhan pulihkan mereka. Obat-obat yang mereka konsumsi di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkati. Makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka itu biarlah menjadi saluran, yaitu kekuatan dan semangat baru bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, Kami menyerahkan untuk proses pembangunan gereja yang mungkin saat ini belum rampung. Kami mohon kepada-Mu ketika bangunan ini dimulai, pekerjaan Tuhan ini bukan hanya manusia mulai, karena Tuhan yang memerintahkan dan Tuhan juga yang memulai. Maka sampai selesai rumah ini kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada. Jangan keluar daripada Tuhan, selalu ada Tuhan melalui orang-orang terdekat, melalui orang-orang yang punya kasih mau berbagi Tuhan. Kami percaya dan juga melalui kebersamaan kami untuk berpartisipasi di tempat ini, rumah-Mu bisa berdiri karena Tuhan yang memimpin. Terima kasih ya Bapa di surga. Mungkin saat ini kami punya pergumulan masing-masing, tapi Tuhan sudah tahu apa yang mereka minta. Tuhan tolong dengarkan atau setengahlah telinga-Mu dan jawablah mereka pada waktu yang telah Tuhan tentukan bagi mereka. Dan Tuhan ingatkan mereka selalu untuk tetap tinggal di dalam Engkau, karena setiap orang tinggal di dalam Engkau, Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa kami ini dalam tangan kuasa-Mu, di bawah pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Tuhan, Engkau taruh hikmat-Mu dan rasa takut akan Engkau, Tuhan tetap Engkau taruh kepadanya, supaya bisa memimpin bangsa dan negara kami ini, supaya memimpin negara kami ini ke jalan yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga, pemerintahan yang lainnya dari atas sampai bawah. Tuhan, Engkau berkati, mari Engkau berikan kejujuran kepada mereka dalam bekerja, supaya mereka tidak menggunakan jabatan ini untuk kepentingan mereka sendiri Tuhan. Dan Engkau berikan umur panjang kepada mereka, keluarga mereka Engkau berkati Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia ini berada dalam lindungan Tuhan. Dan kami percaya pandemi ini akan berakhir di dalam nama Engkau Tuhan, sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan ya Tuhan. Kapan Tuhan berkenan memberhentikan atau mengakhiri pandemi ini Tuhan. Dan
kami serahkan semuanya dan kami selalu berdoa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan doa kami yang kami sampaikan kepadamu, doa kami yang Engkau sempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau keluar masuk rumahmu. Tuhan memberkati kandunganmu. Tuhan memberkati segala pekerjaanmu. Dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Jemaat bernyanyi, kuperlukan juru selamat. Selesai, mari kita bersatu sejenak.